Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang buku terlarang yang telah dirahasiakan CIA selama 50 tahun ini. The Adam and Eve Story, atau Kisah Adam dan Hawa, penulis Chen Thomas. Dikatakan Thomas menyelesaikan buku itu pada tahun 1963 dan menerbitkannya pada tahun 1965. Pada tahun berikutnya 1966, buku tersebut terdaftar sebagai buku terlarang oleh CIA. 27 tahun kemudian, pada tahun 1993, Chen Thomas menerbitkan lagi edisi lain dengan judul yang sama. Versi Kisah Adam dan Hawa ini memiliki 240 halaman, namun berkurang 46 halaman dari versi yang dilarang oleh CIA. Isi dari 57 halaman yang diklasifikasi CIA juga muncul di edisi 1993. Namun terkait apakah konten lain dari versi 1993 itu sama dengan versi aslinya, kita juga tidak tahu persis. Dugaan kami isinya jelas tidak sama. Jika tidak, mengapa CIA mengabaikan versi 1993 dan melarang versi paling awal yang diterbitkan pada tahun 1965? Penulis buku Chen Thomas hampir tidak dapat menemukan informasi lain kecuali kata pengantar dan sehelai foto di dalam buku tersebut, sehingga banyak yang curiga tidak ada sosok orang bernama Chen Thomas. Penulis sebenarnya mengarang karakter seperti itu dan menulis buku ini atas namanya. Selain itu juga dikatakan bahwa CIA memblokir sepenuhnya semua informasi yang berkaitan dengan Chen Thomas. Namun bagaimanapun juga, gambaran penulis dalam buku terkait seperti ini. Ia pernah studi di Dartmouth College dan Columbia University di Fakultas Teknik Elektro. Belakangan, ia mendalami bidang stratigrafi, paleontologi vertebrata, oseanografi, glasiologi, seismologi, antropologi, dan bidang lainnya. Atas dasar ini, ia mulai berspesialisasi dalam katastrofisme. Apa itu katastrofisme? Menurut Wikipedia, katastrofisme adalah suatu gagasan bahwa bumi pada masa lalunya telah dipengaruhi oleh berbagai kejadian bencana yang terjadi tiba-tiba dengan cepat dan memengaruhi seluruh bumi. Paradigma yang dominan pada bidang geologi pada saat ini adalah uniformitarianisme, kadangkala juga disebut sebagai gradualisme, yaitu gagasan bahwa perubahan perlahan memengaruhi penampilan bumi saat ini. Pandangan ini berkeyakinan bahwa masa kini merupakan kunci dari masa lalu, dan segala sesuatunya berlanjut sebagaimana ia bermula pada awalnya. Baru-baru ini, pandangan yang lebih inklusif dan terpadu mengenai kejadian geologi telah dikembangkan dan mengubah konsensus ilmiah akan penerimaan beberapa kejadian katastrofi pada masa lalu. Katastrofisme merupakan sebuah doktrin yang populer pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Doktrin katastrofisme menjadi awal sejarah dari ilmu geologi. Doktrin ini meliputi keyakinan bahwa pernah terjadi kemusnahan segala makhluk hidup di atas permukaan bumi. Kemusnahan ini disebabkan oleh suatu bencana besar yang pernah terjadi di permukaan bumi. Bencana ini disebut sebagai katastrof. Para ilmuwan yang meyakini katastrofisme mempercayai bahwa di permukaan bumi pernah terjadi peristiwa malapetaka. Salah satu contohnya adalah peristiwa tenggelamnya daratan dalam kisah Nabi Nuh. Mereka meyakini bahwa perubahan di atas permukaan bumi terjadi secara tiba-tiba akibat penghancuran yang berlangsung cepat.
Mereka tidak mempercayai perubahan permukaan bumi yang terjadi secara terus-menerus dan perlahan-lahan. Katastrofisme diyakini masih ada dalam ingatan masa lalu manusia. Doktrin katastrofisme mengenai bencana alam yang mengerikan telah digambarkan oleh Rigveda melalui puisi. Bangsa Yunani juga memiliki catatan mengenai bencana mengerikan yang dijelaskan melalui metode ilmiah. Catatan mengenai bencana juga dicatat dalam beberapa tulisan dari penyelidik sejarah bumi di masa lalu. Doktrin katastrofisme juga diterima oleh metode penalaran modern melalui pengamatan fosil laut. Peristiwa yang memberikan dukungan mengenainya adalah peristiwa terangkatnya bagian permukaan laut. Pada tahun 1811, Georges Cuvier mempresentasikan sebuah esai berjudul tentang geografi mineralogi di sekitar Paris. Penulisan esai ini merupakan hasil kerjasama Cuvier dengan seorang ahli mineral bernama Alexandre Brongniart. Isinya adalah peta geologi dari lembah-lembah di Paris dan sintesis stratigrafi dalam bentuk log sedimen baru. Cuvier dan Brongniart menetapkan subdivisi dan korelasi menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan oleh William Smith di Inggris. Metode ini didasari oleh kandungan fosil dari strata. Keduanya juga menentukan serangkaian lingkungan air tawar dan air laut secara bergantian. Presentasi ini merupakan suatu perintisan dalam merekonstruksi sejarah geologi suksesi batuan. Hasil analisis dari metode tersebut memberikan kesimpulan kepada Cuvier bahwa revolusi pernah menjadi salah satu bagian episode dalam sejarah bumi. Revolusi inilah yang menyebabkan kepunahan dari fauna secara mendadak. Proses revolusi ini dijelaskannya pada tahun 1812 melalui sebuah tulisan. Cuvier mengawalinya dengan menyatakan bahwa pada masa lalu, kehidupan di bumi disertai dengan peristiwa-peristiwa yang bersifat malapetaka. Makhluk hidup dengan jumlah yang tidak terhitung mengalami kepunahan karenanya. Bagian daratan yang kering mengalami bencana banjir, sedangkan makhluk hidup di perairan mengalami kemusnahan akibat kekeringan hingga ke dasar laut. Malapetaka ini mengakibatkan seluruh makhluk hidup dan hanya meninggalkan jejak keberadaan mereka. Jejak ini sudah sangat sulit untuk dikenali. Sementara bukti peristiwa malapetaka ini tersebar di banyak tempat, namun hanya dapat diketahui dengan jelas melalui catatan informasi yang ada pada batuan. Cuvier kemudian meyakini bahwa dalam sejarah bumi pernah terjadi peristiwa kepunahan massal dalam skala global. Setelah bencana yang menyebabkan kepunahan makhluk hidup yang lama, muncul makhluk hidup baru sebagai penggantinya. Penjelasan ini kemudian dikenal sebagai katastrofisme. Chen Thomas menulis buku Adam dan Hawa berdasarkan kajian antardisiplinnya selama 20 tahun tentang bencana dan bidang lainnya. Melihat judul bukunya saja, banyak orang akan berpikir bahwa buku ini berhubungan dengan Kristen atau Alkitab. Pada kenyataannya, Chen Thomas menjelaskan runtuhnya peradaban prasejarah dan asal-usul manusia dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Menurutnya, bahwa bencana geologi berkala seperti saklar untuk memulai kembali peradaban manusia akan dihancurkan secara berulang, lalu berkembang lagi, musnah dan berkembang lagi secara berkala. Berikut pemandangan yang digambarkan buku tersebut ketika bencana melanda. Bumi mulai bergetar hebat setelah gemuruh keras, diiringi deru angin. Air laut di Pasifik surut dan naik dengan cepat, membentuk gelombang seperti gunung gemunung, menyambar pantai barat Amerika Serikat, San Francisco dan Los Angeles tenggelam seketika. Ombak ganas terus bergulir ke daratan dengan kecepatan 1000 mil per jam. Hanya 2 jam kemudian, gelombang hebat dan pantai barat menuju pantai timur Amerika Serikat dan menyapu seluruh benua Amerika Utara. Kota-kota yang dulunya sangat makmur, Los Angeles,
San Francisco, New York, Chicago, semuanya menjadi legenda. Amerika Utara bukan satu-satunya benua yang mengalami kehancuran ini. Samudera Atlantik yang ganas menghantam Eropa seiring sapuan angin timur yang menderu-deru. Afrika Barat dan Sahara lenyap seketika di bawah amukan alam, digantikan oleh lautan luas. Sementara itu Siberia Timur, Tiongkok dan Myanmar mula-mula diselimuti air laut, disusul kemudian suhu turun tajam. Semua binatang, tumbuhan, manusia, bahkan lumpur langsung membeku. Sedangkan daerah yang perbatasan dengan Zaire, Afrika Selatan dan Kenya, di mana meski lolos dari terjangan banjir, tetapi dihantam badai dan gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demikian bencana berlangsung selama 6 hari penuh. Pada hari ke-7, lautan mulai menetap di rumah baru mereka, sementara bekas lapisan es Antartika dan Greenland mulai berputar mengitar orbit khatulistiwa. Peradaban manusia terakhir hancur total, mungkin hanya menyisakan segelintir penyintas. Mereka kembali ke zaman batu dan babak baru peradaban akan dimulai kembali. Jika tidak diungkapkan, Anda pasti akan mengira ini adalah blockbuster Hollywood pertama akhir dunia. Tetapi Chen Thomas mengatakan bahwa buku Adam dan Hawa adalah buku non-fiksi. Gambaran di atas adalah suasana atau pemandangan yang akan kita hadapi saat bencana berikutnya tiba. Jika Anda mendengarkan dengan seksama apa yang dijelaskan di atas, Anda mungkin telah menyadari bahwa menurut Thomas, penyebab bencana geologi ini adalah pembalikan kerak bumi. Asal tahu saja, pembalikan kerak bumi dan pembalikan geomagnetik itu tidaklah sama. Sudah ada bukti nyata pembalikan geomagnetik berasal dari formasi batuan, sedimen, dan pita anomali magnetik di dasar laut. Pada tahun 1906, ahli geofisika Prancis, Bernard Brunes, untuk pertama kalinya menemukan bahwa arah magnetisasi lava di Prancis berlawanan dengan medan geomagnetik saat ini. Diperkirakan mungkin pernah terjadi pembalikan medan magnet bumi. Kita dapat menganggap medan magnet bumi sebagai sebuah tongkat magnet raksasa. Kutub utara magnet terletak di dekat kutub selatan geografi, dan kutub selatan magnet terletak di dekat kutub utara. Namun kutub geomagnetik tidak sepenuhnya koinsiden dengan kutub utara dan selatan geografi. Terdapat deklinasi magnet tertentu. Saat ini, komunitas ilmiah umumnya percaya bahwa medan magnet bumi akan mengalami pembalikan geomagnetik kutub utara dan selatan 180 derajat setiap sekitar 1 juta tahun. Tetapi sebab terjadinya pembalikan geomagnetik belum ditentukan. Namun pembalikan kerak bumi yang disebutkan Chen Thomas bukanlah perubahan medan magnet yang tidak terasa, tetapi pergerakan besar kerak padat yang terdiri dari batuan di permukaan. Terkait pembalikan kerak bumi, salah satu tokoh yang perlu disebutkan adalah Charles Hutchins Hapgood. Dia adalah mantan profesor di sejumlah besar universitas bergengsi di Amerika Serikat. Pada tahun 1953, Hapgood menerbitkan Pergeseran Kerak Bumi, kunci untuk beberapa masalah dasar ilmu bumi. Dalam buku tersebut, ia mengemukakan teori pergeseran kerak bumi. Pandangan ini bahkan didukung oleh Einstein. Untuk pertama kalinya, Einstein bahkan menulis kata pengantar untuk bukunya ini. Namun meski begitu, teori Hapgood masih gagal mendapat tempat di komunitas ilmiah arus utama, meski tidak ada yang bisa membuktikan ada kekeliruan dalam teorinya. Teori pergeseran kerak bumi. Charles Hutchins Hapgood menerima gelar masternya di Universitas Harvard pada tahun 1929. Selama Perang Dunia II, ia dipekerjakan oleh Badan Intelijen Strategis AS, pendahulu CIA. Setelah berakhirnya perang, ia mengawali karirnya sebagai pendidik selama lebih dari 20 tahun. Pada tahun 1953,
Hafgood mengajukan teori pergeseran kerak bumi melalui penelitian peta Piri Reis. Terkait peta Piri Reis ini, sebelumnya juga pernah diulas mata ketiga. Jadi saya tidak mengulang kembali ulasannya di sini, hanya akan melengkapi terkait topik hari ini. Menurut Hafgood, kerak seluruh planet akan mengalami perubahan nyata secara berkala. Dengan kata lain, setiap 41.000 tahun, wilayah kutub akan bergeser sebesar 40 derajat. Peta Piri Reis kebetulan membuktikan bahwa pada zaman dahulu, Antartika mungkin tidak berada di lokasinya saat ini. Antartika saat itu memiliki iklim yang hangat dan vegetasi yang subur. Einstein mendukung teori Hafgood dalam kata pengantar buku Hafgood. Einstein menjelaskan bahwa lapisan es kutub yang tebal di wilayah kutub tidak terdistribusi secara merata. Gaya sentrifugal akibat rotasi bumi pada masa es asimetris ini akan ditransmisikan ke kerak yang keras. Saat gaya sentrifugal terus meningkat, di mana ketika mencapai nilai kritis tertentu, akan mendorong pergeseran kerak bumi. Meskipun teori pergeseran kerak bumi Hafgood tidak mendapat tempat di kalangan akademik ortodoks, namun memiliki pengaruh yang besar di kalangan akademik non-ortodoks. Dalam buku Fingerprints of the Gods oleh penulis terlaris arkeologi Inggris Graham Hancock yang dikombinasikan dengan teori Hafgood, mengusulkan dugaannya bahwa peradaban Atlantis yang hilang berada di Antartika saat ini. Chen Thomas dalam Kisah Adam dan Hawa. Sudut pandang dalam buku tersebut bisa dikata sangat dekat dengan teori Hafgood, namun isinya lebih eksplosif. Thomas menggambarkan pembalikan kerak bumi hampir 90 derajat, di mana kutub utara dan selatan akan bergeser langsung ke ekuator atau khatulistiwa. Apalagi perubahan posisi kerak bumi yang begitu besar terjadi dalam waktu yang sangat singkat, bukan ribuan tahun, ratusan tahun atau bahkan beberapa tahun, tetapi dalam tempo 6 hingga 12 jam. Selama periode seperempat hingga setengah hari ini, kerak bumi akan bergerak dengan cepat seperti kulit jeruk, meskipun inti lunaknya telah mengendur, tapi masih dapat membungkus jeruk. Namun atmosfer dan lautan tidak akan bergerak seiring pergeseran kerak bumi. Mereka tetap akan berputar mengikuti rotasi bumi dari barat ke timur dengan kecepatan lebih dari 1000 mil per jam, sehingga badai angin serta ombak akan menenggelamkan benua dengan kecepatan supersonik diikuti bencana. Menurut Thomas, ketika struktur elektromagnetik yang stabil dari inti bumi mengalami kerusakan, akan terjadi pembalikan geomagnetik sekaligus akan meletuskan energi yang kuat di dalam inti bumi. Kekuatan energi ini akan secara langsung mempengaruhi astenosfer bumi, membuat keadaan materi yang kental akan menjadi lebih encer, menyebabkan kerak bumi yang awalnya tetap di astenosfer meluncur dengan cepat ke arah ekuator karena tarikan berat gletser kutub, menyebabkan pergeseran kerak bumi yang hebat. Keadaan longsor dan banjir akan berlangsung selama 6 hari. Sama seperti cerita tentang penciptaan manusia oleh Tuhan dalam kitab Kejadian sebelum penciptaan dunia dalam kekacauan. Tidak ada daratan pada saat itu, sehamparan daratan dipenuhi dengan air laut. Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari, dan pada hari ke-7, samudera kembali tenang, daratan pun mencuat ke atas. Menurut Thomas, Alkitab sebenarnya adalah buku sejarah. Hanya saja sekelompok kecil orang yang selamat dari bencana dikembalikan ke zaman batu dalam semalam, berjuang untuk bertahan hidup setiap hari, tanpa waktu dan teknologi untuk mencatat apa yang terjadi secara detail. Dengan demikian, sejarah yang disebarkan dari mulut ke mulut pun menjadi mitos. Thomas juga mengatakan bahwa bencana yang disebabkan oleh pembalikan kerak bumi terjadi kira-kira setiap 5.000 hingga 7.500 tahun. Pembalikan kerak bumi terakhir terjadi sekitar 6.500 tahun silam, bertepatan dengan zaman Bahtera Nuh. Dan pembalikan kerak bumi yang terjadi sebelum kejadian terakhir di atas itu
adalah 11.500 tahun yang lalu, yaitu awal kisah Adam dan Hawa dalam Alkitab. Masih menurut Thomas, bahwa isi Alkitab mungkin awalnya dicatat oleh semacam hieroglif prasejarah. Pohon kehidupan melambangkan benua Mu atau Lemuria, sebuah peradaban kuno ribuan tahun lebih awal dari peradaban manusia saat ini. Sementara ular merepresentatifkan keadaan alami dan melambang lautan. Ular yang melilit pohon melambangkan benua Mu yang sepenuhnya dikelilingi oleh air. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 mengatakan, ular akan menggigit tumit manusia dan manusia akan meremukkan kepala ular. Padahal itu menyiratkan banjir menghancurkan peradaban benua Mu atau Lemuria, hanya segelintir orang yang selamat yang akan mengatasi banjir. Dalam kitab Kejadian, pedang api yang ditempatkan Tuhan di Taman Eden untuk menjaga pohon kehidupan sebenarnya melambangkan gempa bumi dan magma. Saat tibanya bencana, segenap bumi seperti neraka di bumi. Penafsiran ulang Thomas atas kisah Adam dan Hawa juga menjadi sumber judul buku tersebut. Sampai di sini, mungkin memberi kesan bahwa penulis Thomas memiliki lubang otak yang besar yang membakar emosi orang-orang. Tapi justru buku itulah yang seakan dipaksa untuk Anda baca. Dan isi buku yang mungkin tidak Anda percaya itu, tak disangka justru terdaftar sebagai buku terlarang oleh CIA. Mungkinkah ada suatu fakta yang tersirat dalam buku tersebut? Kebetulan yang mengejutkan. Waktu bencana terakhir yang menurut Thomas pada 6.500 tahun silam itu adalah saat peradaban manusia paling awal, peradaban Sumeria, lenyap dari bumi. Sementara Nuh yang dikatakan Thomas itu sebenarnya adalah seorang Sumeria. Namanya adalah Utnapishtim, seorang tokoh dari mitologi Mesopotamia dalam epos Gilgamesh. Dalam epos Gilgamesh, Utnapishtim ditugaskan oleh Dewa Ea atau Enki untuk membangun kapal raksasa bernama Pelindung Kehidupan sebagai persiapan untuk banjir bandang yang dapat menghapus seluruh kehidupan yang ada di muka bumi. Utnapishtim ditugaskan untuk membawa istri, keluarga, kerabat-kerabatnya, para pengrajin di desanya, anak-anak binatang dan benih-benih tanaman. Banjir yang akan datang akan melenyapkan seluruh binatang dan manusia yang tidak ada di kapal. Sebuah konsep yang kemudian muncul dalam agama-agama Samawi dengan kisah Nabi Nuhnya. Utnapishtim mengirim burung merpati untuk mengecek apakah air sudah surut. Ini persis sama dengan kisah Bahtera Nuh dalam Alkitab. Sedangkan waktu bencana sebelum yang terakhir kali pada 11.500 tahun silam menurut Thomas, sesuai dengan periode Dryas terkini. Sebagai informasi, Dryas terkini adalah kemunculan kembali zaman glasial yang sempat menghentikan proses pemanasan secara bertahap yang telah dimulai setelah berakhirnya zaman glasial maksimum terakhir sekitar 20.000 tahun sebelum kini. Pada saat itu, suhu bumi tiba-tiba turun. Mamut Amerika Utara dan kucing bergigi pedang punah hampir dalam semalam. Dan pada sedimen dari periode di Eropa, para ilmuwan menemukan sisa-sisa tanaman berbunga Arktik alpin, sejenis tumbuhan terna. Karena dua penemuan yang sama juga pernah ditemukan pada stratum atau lapisan batuan sedimen sebelumnya. Jadi ketiga periode ini masing-masing disebut Dryas lama, Middle Dryas dan Dryas terkini. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan secara berturut-turut menemukan bangkai mamut beku di lapisan tanah beku Siberia dekat lingkaran Arktik. Sebagian isi atau daging dari mamut ini masih terawat utuh, seperti baru mati. Masih banyak makanan di moncong dan isi perut yang belum sempat tercerna. Dengan kata lain, makhluk-makhluk besar dengan tinggi 3 meter dan berat 6 ton ini kemungkinan besar mengalami zaman es yang tiba-tiba ketika sedang menikmati makanannya dan membeku seketika. Ditilik dari sini, perubahan iklim dalam 6 hingga 12 jam yang dikatakan Thomas sepertinya tidak terlalu meyakinkan. Selain itu, Thomas bahkan secara sengaja atau tidak
menyebutkan dalam bukunya bahwa ada beberapa kesamaan yang mencolok dalam mitos di seluruh dunia. Misalnya ada pandangan serupa dalam mitos berbagai negara bahwa dunia lahir dalam kekacauan. Mitologi Tiongkok yang terkenal mengatakan bahwa sebelum Panku menciptakan dunia, dunia berada dalam kekacauan seperti telur. Sampai setelah Panku lahir dan membelah kekacauan dengan kapak, terciptalah dunia paling awal. Demikian pula dalam mitologi Yunani kuno, alam semesta awalnya dalam kekacauan dan Gaia, Dewi Ibu Bumi, lahir dalam kekacauan. Gaia melahirkan segala sesuatu di dunia, pun begitu juga dalam mitologi Nordik. Celah besar tercipta dalam kekacauan dan lahirlah Ymir, leluhur raksasa Nordik. Ymir merupakan raksasa es pertama dari semua makhluk mitologi Nordik, adalah makhluk pertama yang tercipta di dunia. Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari di tengah kekacauan dan menciptakan manusia pada hari ke-7. Menurut Thomas, kata kekacauan dalam mitologi berbagai negara menggambarkan keadaan gelap gulita ketika kerak bumi terbalik, air laut menggulung pasir, dan badai angin menyapu tumbuh-tumbuhan. Selain itu, Siwa, salah satu dari 3 dewa utama Hindu, dewa laut Poseidon dalam mitologi Yunani, dan dewa Sumeria, semuanya menggunakan senjata serupa Trisula. Ada juga peristiwa simbolis dalam semua mitologi dunia, yaitu banjir besar. Kemiripan dalam mitologi ini mungkin bukan hanya kebetulan. Hubungan di antara mereka mungkin berasal dari zaman yang lebih kuno. Mungkinkah mitos benar-benar penggambaran ulang yang berbeda dari periode sejarah yang sama oleh orang-orang yang hidup di berbagai belahan dunia? Ahli geologi Amerika terkenal, J. Harlan Bretz, telah ditekan oleh komunitas ilmiah selama lebih dari setengah abad karena dia percaya bahwa banjir besar yang menghancurkan peradaban manusia itu memang benar-benar pernah terjadi. Melalui penyelidikan di lapangan selama bertahun-tahun pada medan unik dataran tinggi Columbia, Bretz mulai menerbitkan serangkaian makalahnya pada tahun 1923 dengan alasan bahwa bencana banjir mematikan yang tiba-tiba adalah penyebab medan unik di dataran tinggi Columbia. Dataran tinggi Columbia mencakup area seluas hampir 30.000 km persegi dengan ngarai yang besar dan kering, streambed atau dasar aliran yang bervariasi, hamparan besar basal yang terbuka, batu granit besar yang tersebar di mana-mana, dan bekas air terjun kering yang berukuran lebih dari 5 kali. Lebih besar dari air terjun Niagara. Menurut Bretz, bahwa erosi yang lambat tidak mungkin menyebabkan medan alam yang tidak normal ini, hanya dampak dari banjir hebat yang dapat membentuk medan alamnya yang berantakan seperti itu. Begitu pandangan Bretz dikemukakan, hal itu menjadi buah pemikiran atau pemahaman yang menyimpang di mata ahli geologi lainnya, yang menganggap bahwa pandangan ini menyimpang dari kisah Bahtera Nuh dalam Alkitab dan merupakan kembalinya ke era non-ilmiah. Sejak akhir abad ke-19, uniformitarianisme telah menjadi arus utama geologi. Tesis Bretz pun dikritik dan ditertawakan karena memperdebatkan mitos dan legenda. Di era tanpa GPS, teknologi fotografi udara, pengukuran berteknologi tinggi, dan simulasi komputer, teori Bretz menjadi sasaran kritik publik dan memicu kontroversi ilmiah selama lebih dari 40 tahun. Selama periode ini, Bretz harus berdebat sambil membuat kompromi yang sesuai dengan uniformitarianisme. Dia akhirnya mengubah satu teori banjir menjadi 7 teori. Pada tahun 1974, citra satelit membuat teori banjir besar akhirnya terkonfirmasi. 5 tahun kemudian pada tahun 1979, ketika Bretz berusia 97 tahun, masyarakat geologi Amerika menganugerahkan kepadanya medali Penrose yang melambangkan kehormatan tertinggi. Dalam pidato penghargaannya, Bretz berkata, "Meskipun teori banjir besar telah lama diperdebatkan,
Namun sebuah foto yang diambil oleh satelit bumi telah memberikan bukti yang jelas tentang ruang lingkup dan karakteristik dari bencana prasejarah ini. Menurut kitab Kejadian, Bahtera Nuh akhirnya mendarat di Gunung Ararat. Gunung Ararat terletak di dekat perbatasan timur laut Provinsi Erder di Turki dengan ketinggian lebih dari 5.000 meter dan merupakan puncak tertinggi di Turki. Karena gambaran dalam Injil, Gunung Ararat selalu dianggap sebagai tempat suci bagi umat Kristiani. Selama bertahun-tahun, para penjelajah terus berdatangan ke Gunung Ararat untuk mencoba menemukan bangkai Bahtera Nuh. Pada tahun 1959, seorang kartografer bernama Ilhan Durupinar menemukan jejak kapal di atas sebuah gunung di wilayah Dogu Bayazid di Turki. Kini para peneliti Amerika dan ilmuwan Turki dan proyek penemuan Bahtera Nuh mengklaim bahwa mereka memiliki bukti yang terletak di bawah permukaan Durupinar. Saat ini dikenal sebagai situs Durupinar atau juga dikenal sebagai anomali Ararat. Pada tahun 1977, Ron Wyatt, seorang arkeolog amatir Amerika Serikat, melakukan penyelidikan lapangan di situs Durupinar dan menemukan panjang medannya adalah 157 meter, persis sama dengan ukuran Bahtera Nuh yang tercatat di Alkitab. Menurut kitab Kejadian, Bahtera Nuh memiliki panjang 300 hasta dan lebar 50 hasta. Satu hasta setara dengan 0,524 meter jika dikonversi dalam satuan ukuran Mesir. 300 hasta sama dengan 157,2 meter. Pada akhir 2019, insinyur komputer merangkap arkeologi Andrew Jones dan ahli geofisika John Larson menggunakan teknologi pencitraan 3 dimensi mengirimkan sinyal elektrik melalui kabel ke bawah tanah untuk meneliti situs Durupinar. Dan memang ditemukan sebuah kapal. Jika suatu hari situs Durupinar memang dipastikan sebagai bangkai Bahtera Nuh, maka batas antara mitos dan sejarah akan semakin kabur. Chen Thomas meramalkan dalam buku The Adam and Eve Story bahwa malapetaka berikutnya yang ditimbulkan oleh pembalikan kerak bumi akan terjadi dalam 50 hingga 200 tahun dari tahun 1966, yaitu antara tahun 2016 hingga 2166. Entah apakah ini alasan mengapa CIA memasukkan buku ini sebagai buku terlarang. Thomas mengatakan visinya tentang bencana di akhir bukunya. Dia mengatakan bahwa serangkaian bencana demi bencana mungkin hanya ditujukan pada spesies yang berbahaya bagi planet ini. Kini aktivitas manusia telah menyebabkan dampak yang tidak dapat diubah pada lingkungan ekologi, degradasi atau bahkan kepunahan vegetasi hutan dan padang rumput, penurunan keanekaragaman hayati, erosi tanah yang serius, dan efek rumah kaca yang semakin nyata. Semua ini telah menabuhkan peringatan bagi umat manusia. Pesatnya perkembangan masyarakat juga semakin menunjukkan kejahatan sifat manusia. Keserakahan dan persaingan merajalela dalam masyarakat yang berorientasi pada uang dan materialistis ini. Dari sudut pandang tertentu, mungkin bencana alam itulah yang memberi umat manusia kesempatan untuk mulai membenahi kembali jati dirinya. Sejengkal pengetahuan bisa menjadi satu hal yang berbahaya, tetapi bisa juga menjadi benih hidup yang pada akhirnya akan tumbuh menjadi hutan lebat dan membangunkan raksasa yang sedang tertidur lelap, kata Thomas. Sekaligus mengakhiri topik kita hari ini. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki buku ini, bagaimana pandangannya tentang buku Kisah Adam dan Hawa karya Chen Thomas ini? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.